Di sini Yesus digambarkan sebagai batu penjuru. Batu yang dibuang, batu yang ditolak atau dicelakkan, tidak terpakai oleh tukang bangunan. Tapi ternyata justru Yesus menjadi batu penjuru atau fondasi dari sebuah bangunan yang akan didirikan itu. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Tuhan sucikan, kuduskan, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan nasihat firman Tuhan itu akan terus Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus sebagai batu penjuru. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan sebuah rumah. Bapak dan Ibu bisa melihat di belakang saya ini, di mana langkah pertama dalam membangun rumah tersebut adalah peletakan batu pertama sebagai fondasi dari bangunan tersebut. Batu pertama yang sebagai fondasi itu disebut sebagai batu penjuru. Nah, tentang batu penjuru itu, mari kita baca
di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Di sini Yesus digambarkan sebagai batu penjuru. Batu yang dibuang, batu yang ditolak atau dicelakkan, tidak terpakai oleh tukang bangunan. Tapi ternyata justru Yesus menjadi batu penjuru atau fondasi dari sebuah bangunan yang akan didirikan itu. Batu-batu yang diletakkan sebagai titik awal dari pembangunan merupakan kunci kekuatan daripada bangunan yang akan didirikan tersebut. Kita ingat kisah ketika Tuhan Yesus ditolak di hadapan Pilatus, dan juga orang banyak lebih memilih Barabas, sehingga Yesus disalibkan dan ia mati. Justru melalui jalan ini, dia menjadi dasar dari keimanan kekristenan kita. Pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Yesus inilah yang menjadi dasar iman percaya kita. Kekuatan kekristenan kita dapat dilihat dari dasar keimanan kita sendiri. Saat ini pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki dasar yang kuat? Apakah kita menjadi Kristen karena iman percaya kita, atau karena arus atau ikut-ikutan dari orang-orang yang pergi ke gereja? Ini menjadi satu pertanyaan dasar untuk kita dapat mengoreksi diri kita. Karena saat kita percaya akan keselamatan yang Yesus berikan, maka kita tidak akan khawatir lagi. Kita tidak akan menjadi takut lagi dalam menghadapi setiap problematika dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu Allah sudah memberikan keselamatan. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kuat. Kita tidak khawatir, kita tidak menjadi takut. Mari kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Apa dampaknya dari fondasi yang kuat itu? Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya, kita akan disebut bijaksana. Kita akan digambarkan oleh Yesus sebagai orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Karena dasar atau fondasi rumah yang didirikan dari batu, maka rumah itu menjadi kokoh dan kuat. Karena dasar iman kita yang kuat, maka walaupun hujan, angin, badai, persoalan menimpa kita, menimpa rumah itu, maka kita tidak akan goyah. Kita tidak akan menjadi rubuh. Bangunan rumah yang didirikan dengan fondasi yang kuat akan tetap kokoh. Berbeda ketika dibangun dengan dasar yang asal-asalan, dengan pasir. Ketika datang hujan atau badai, rumah itu akan hancur seketika karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Oleh sebab itu, melalui renungan pada pagi hari ini, ayo milikilah dasar yang kuat. Yesus itu sudah menjadi dasar, menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Dia sudah mati, bangkit, dan menebus segala dosa kita. Oleh sebab itu, kita menjadi kuat karena iman percaya kita kepada Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami dibukakan melalui firman Tuhan. Dasar iman percaya kami terhadap Engkau itu adalah sungguh utama. Engkau sudah mau menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Engkau yang dibuang oleh banyak orang, yang dicelakan, yang dianggap tidak ada artinya apa-apa. Justru Engkau menjadi sungguh berharga dalam kehidupan kekristenan kami. Engkau menjadi dasar yang teguh. Iman percaya kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau menjadi dasar atau batu penjuru dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi takut, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami akan maju terus di dalam Kristus. Setiap pergumulan dan masalah yang menghadang kehidupan kami tidak khawatir dan takut lagi. Karena Tuhan beserta dengan kami. Engkau adalah dasar percaya kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian rema firman Tuhan pagi hari ini. Kita tetap kuat, rajin terus membaca firman, mendengarkan dan melakukannya. Maka kita disebut orang yang bijaksana, memiliki dasar yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan.